Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu tentang pendahuluan tentang embedded system atau yang biasa disebut dengan bahasa Indonesianya adalah sistem benam. Ya, kenapa dikatakan sistem benam? Karena apa yang dibenamkan, bukan yang dibenamkan ya. Jadi pengertian sistem benam di sini adalah sistem tertanam. Sistem tertanam itu ada apa yang ditanam. Yang ditanam adalah sebuah software yang ditanam ke dalam sebuah chip ya. Kenapa dikatakan embedded system? Jadi sekarang hampir semua IC, hampir semua chip-chip itu sudah ditanam software di dalamnya. Nah, jadi embedded itu akhirnya akan luas sekali. Ini di sini Anda lihat ya. Di situ ada semua peralatan apapun bisa kehubung ke laptop Anda, device-nya bisa macam-macam, bisa laptop, bisa handphone Anda, bisa server, bisa tab, dan lain sebagainya untuk mengontrol semua alat-alat yang ada di sekitar kalian. Jadi apa sih sebenarnya embedded itu? Ya, embedded system atau sistem benam atau sistem tertanam itu menunjukkan bahwa dia itu berdiri sendiri, yaitu sebuah chip yang disuntikkan software yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri di sini apa? Nanti Ibu jelaskan. Di situ ada blok diagram ya, di mana di situ ada satu prosesor, otaknya, yang di situ ada memori, makanya dia mampu berdiri sendiri tanpa harus terkoneksi dengan I/O-nya dan lain sebagainya, kayak layaknya sebuah prosesor di laptop kalian ya. Jadi embedded system ini biasanya merupakan aplikasi yang spesifik yang didesain khusus untuk keperluan tertentu. Contoh, kalau Anda di rumah pakai AC, di AC-nya itu ada mikon. Mikonnya itu apa? Disuntik untuk kontrol AC-nya, untuk kontrol sensor-sensor yang ada di AC tersebut. Ada AC yang sekarang udah canggih pakai sensor-sensor intelligent sensor, di mana dia sudah mampu pada saat dia kondisi terlalu dingin dia mati sendiri kalau Anda bikin auto ya. Pada saat dia panas dia dingin sendiri. Pada saat tidak ada orang di ruangan itu dia akan mati dalam kondisi ruangan gitu ya. Nah, itu namanya intelligent sensor, sensor yang sudah mampu input outputnya dia sudah ke-trigger sendiri, bisa memberikan feedback. Ya, itu intelligent sensor. Jadi sensor-sensor pun sekarang sudah sangat canggih dan kalian sudah bisa menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat di sekitar kalian kayak mobil itu hampir semuanya sekarang injection ya, motor juga begitu, handphone kalian juga sebenarnya udah banyak sensor di dalamnya ya. Oke. Jadi embedded system itu biasanya diimplementasikan dengan menggunakan mikon ya. Sebuah sistem yang memiliki fungsi utama bukan hanya untuk komputasi, melainkan juga dikontrol oleh komputer. Ya, jadi sebuah sistem rangkaian elektronik digital, nggak cuma digital, komponen-komponen analog juga yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa hanya sistem elektronik saja, tapi secara global sudah ada media transmisinya, ada programnya di situ, dan lain-lain. Ini contohnya. Industrial robotik itu Anda kalau di mesin-mesin industri, mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya. Dulu pernah Ibu contohkan spidol. Pembuatan spidol itu akan berjalan pada saat Anda pegang spidol, selongsongannya dulu, nanti mesinnya jalan lagi, naruh di dalamnya apa, terus mesinnya nanti jalan lagi, naruh packagingnya seperti apa dan lain sebagainya ya. GPS, ada receiver, ada transmitter receiver, nanti Anda kenal lagi yang namanya LoRa,
long radio frekuensi yang Anda nanti bisa mentransmisikan antara satu device dengan device yang lain, ya. Ada kamera digital, DVD player, MP player ini udah nggak ada ya, microwave, fotokopi, game konsol, banyak banget, sangat banyak. Bahkan ke peralatan networking pun wireless sensor network sudah ada sensornya, Mbed-nya di situ sudah ada. Anda pakai Cisco juga di situ sudah ada Mbed-nya. Hampir semua barang-barang yang digital sekarang itu semuanya sudah memakai Mbed, ya. Hampir nggak ada sekarang yang nggak pakai Mbed. Nah, Anda sering dengar yang namanya IoT, ya. IoT, apa sih IoT? Nanti posisinya di mana sih yang akan Anda pelajarin ini? Jadi untuk kurikulum yang anak 2000 mulai berapa yang baru ya? 2020 kah? Atau 19 kalian udah mulai yang baru? Masih lama. Kita masih lama, Bu. Nanti yang anak 20 kayaknya sudah ada di samping mata kuliah pilihan sistem benam robotik, ada mata kuliah IoT yang akan dipegang oleh Bu Arini. Nah, karena ini Anda masih mata kuliah, masih kurikulum yang lama, IoT-nya Ibu masih masukin ke dalam Mbed, ya. Nah, posisi embedded system di dalam IoT itu di mana sih? Gitu ya. Jadi, apa itu IoT? Boleh Ibu tahu, ada yang tahu gitu, mau jelasin ke Ibu dengan bahasa kalian aja deh gitu. Nggak usah baca slide Ibu ini. Kalian sering banget denger IoT, nanti aku skripsinya mau IoT-an. Apa itu IoT? Barangkali nanti persepsi Anda sama saya berbeda. Bahasa kalian aja coba. Saya boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi menurut saya nih yang saya tahu, IoT itu kayak barang tuh bisa dipasang di internet gitu, Bu. Nah, di barangnya itu biasanya kayak misalnya lampu nih, bisa kita setting di lampu itu, bisa pakai Bluetooth atau enggak Wi-Fi gitu. Nah, di situ bisa kita setting, bisa lampu warna-warni atau enggak lampu, bisa matiin lampu gitu, Bu. Yang saya tahu begitu sih, Bu, ya IoT. Barang terus dalamnya ada internetnya gitu, Bu. Maksudnya kamu bikin lampu warna-warni dari mana? Ceritanya? Ya, kayak kan banyak tuh, Bu, barang-barang, Bu, yang dijual-jual gitu, Bu. Ya, yang saya tahu sih gitu, Bu. Ada lampu yang bisa lewat internet itu, Bu, dikonek ke HP, ntar diubah-ubah gitu, Bu. Ya, kasarnya gitu ya, tapi ya, Bu, jangan barang lah ya, multitafsir nanti. Iya nggak sih? Ya, barang itu berarti semua benda, ya. Barang itu berarti semua benda. Kalau saya bisa meja, kursi juga barang, benda. Mungkin lebih spesifiknya adalah peralatan elektronik yang bisa ke-trigger. Coba kalau barang, benda itu benda mati kayak meja, kamu bisa mindahin meja dari handphone? ya, salah, Bu. Nah, gitu ya. Karena kita kan kaum akademisi, jadi segala sesuatu kata per kata yang menimbulkan ambigu itu dari sekarang kamu sudah mulai terstruktur tuh. Nanti deskripsi juga mengaruh banget tuh kayak gitu tuh, ya. Itu satu. Ada lagi yang bisa itu teknis banget, cuman sempalan sebagian kecil aja gitu. Ada lagi yang bisa memberikan satu pengertian yang lebih global gitu. Ada? Mungkin saya coba kali ya, Bu. Boleh, Hani? Ya, yang saya tahu ya mungkin cuma dari internet doang. Yang saya tahu itu things kan dari kata things, sebenarnya kayak sesuatu yang tadi seperti Ibu bilang itu contohnya adalah perangkat elektronik yang misalnya berupa sensor yang terhubung di dalam sesuatu yang nantinya akan bisa kayak misalnya sensornya itu nanti berhubungan sama sesuatu, misalnya AC atau misalnya
alat elektronik lainnya yang bisa menukar data gitu, Bu. Yang saya tahu pakai bahasa saya seperti itu. Data ya, ke data. Oke, ada lagi? Kalau lihat dari pengertian yang di PPT Ibu ya, Internet of Things, Internet, International Networking of Things. Kita seolah-olah kita itu semua yang ada di sekitar kita, barang-barang elektronik yang terkoneksi ke catu daya, yang ber-IP, yang bisa memungkinkan untuk kita kasih IP ataupun barang elektronik yang memungkinkan kita hubungkan ke dalam jaringan internet, ya, itu bisa kita kontrol dari jarak jauh, ya, terkoneksi. Jadi kalau dilihat di situ IoT-nya di tengah, ya, di situ ada big data yang Anda ambil konsentrasi big data. Big data itu lebih kemana sih Anda konsentrasinya, software engineer ya, atau apalah. Jadi nanti ini urusannya sama ya banyak ya, data science, ada AI-nya juga di big data dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke IoT. Smart chip atau grid ya. Terus ada di situ healthy care, ada smart home. Kalau yang tadi itu smart home ya. Terus automation, ada banyak banget yang bisa dikontrol dan dalam cakupan IoT. Nah, nanti di mata kuliah yang khusus IoT itu ada layernya. Ada arsitektur IoT level 1, level 2, level 3 yang Anda akan kerjakan itu nanti IoT level berapa dan lain sebagainya itu ada ya. Jadi cakupan yang paling luas kalau secara general kita apapun benda-benda device, kalau saya bilang device berarti asumsinya adalah sebuah benda yang bisa terkoneksi, peralatan elektronika yang bisa terkoneksi dengan internet, yang mampu kita untuk mengkoneksikannya dengan internet, itu akan bisa dikontrol dari jarak jauh. Ya. Dengan apa? Dengan device-nya apa? Bisa handphone, bisa apapun, dari Anda larikan ke web server bisa, Anda larikan ke tab bisa, Anda larikan ke handphone bisa, ya. Bahkan ke smartwatch pun bisa. Ya, jadi Anda kalau kayak smart home ini yang paling gampang, Anda contohnya smart home atau security rumah termasuk ke smart home. Anda bisa ngunci pintu dari rumah, buka pintu dari rumah, dari jauh, dari handphone. Anda bisa nyalain, matiin lampu. Anda udah keluar dari kos-kosan lupa matiin AC, bisa matiin dari handphone. Nah, yang paling gampang contoh yang bisa Anda lihat seperti itu. Tapi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari IoT yang Anda belum mengerti, karena IoT itu mencakup semua bidang akhirnya, ya. Termasuk juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian, peternakan, bahkan dalam bidang perikanan ya. Jadi kita bisa memasukkan sebuah sensor ke dalam kedalaman laut sekian untuk mencari jumlah ikan yang banyak itu di mana sih, maka nanti diarahkan ke arah situ. Jadi si kapal pencari ikan ini nanti dengan adanya monitoring dari device-nya dia, dengan adanya sensor, dengan media transmisi tertentu, satelit atau dan lain sebagainya gitu ya, itu mampu untuk melihat di situ ada apa. Dari bidang kesehatan juga sekarang kita bisa operasi tanpa bedah ya, lewat kamera, lewat video, proses operasinya pemotongannya bisa lewat laser ya. Anda bisa operasi usus buntu dengan dimasukkan selang kamera ke dalam pembuluh darah kalian. Terus di situ nanti dia tahu posisi usus buntunya ada di mana. Kelihatan juga si pihak pasien juga bisa melihat proses pemotongannya dan bisa mengambil hasil potongannya itu untuk keluar.
dan proses itu direkam, nanti ditaruh di dalam CD, CD-nya itu yang nanti dikasih ke pasien, ke keluarga pasien. Jadi indikator malpraktek dan lain sebagainya itu nanti bisa kelihatan dari situ. Ya. Bidang pertanian, sekarang sudah banyak banget monitoring dari jarak jauh, ya banyaklah. Jadi cakupannya sangat luas, dan kita jangan terpaku anak TI kalau mau memang benar-benar, Bu, saya skripsinya mau embed, mau bikin ini itu segala macam, jangan terpaku yang sudah hal-hal yang mainstream. Kalau bahasa anak sekarang yang anti mainstream dong, yang anti mainstream udah jarang nih anak ibu yang skripsian punya ide ke perikanan. Kalau ke peternakan udah agak lumayan, ke pertanian udah agak lumayan, pertanian agak jarang, kesehatan agak jarang. Ke arah mana lagi kira-kira? Hampir semua ya, hampir semua bisa di IoT-kan. Karena sekarang pun sudah ada drone yang sebegitu canggihnya yang bisa mencapai kedalaman tertentu, walaupun itu dengan di bawah laut gitu. Nah, nanti kita bahas tuh media transmisinya apa gitu. Nah. Ya, di dalam perusahaan. Kadang kalian bingung, anak T ini yang ngambil MBIT sebenarnya mau kerja di mana sih? Orang-orang tapi yang di perusahaan butuh tenaga IoT susah banget nyarinya gitu ya. Nah, makanya nanti kan ini udah semester 5, ada yang udah semester 5, ada yang mau semester 7. Nah, kalau gimana ya Ibu ngomongnya ya? Enggak melulu yang Anda ambil di konsentrasi Anda itu akan jadi bidang pekerjaan Anda gitu. Gimana? Kalau di Indonesia ya, kalau Anda mau idealis, mau cari, gue ngambil embed, gue harus kerja di bidang embed. Iya, ntar nggak kerja-kerja lah. Pikirannya dirubah aja. Terus gimana Bu? Saya mau suka embed, mau ngambil embed, nanti kerjanya nggak di bidang embed, nggak passion saya dong. Berapa persen sih dari lulusan kuliah itu yang kerja sesuai dengan bidangnya? Di Indonesia kalau ada survei itu, Ibu yakin nggak nyampe 10%. Ya, jadi kalau menurut Ibu, Anda belajar aja. Anda saat ini saya suka embed, tertarik embed, mau belajar embed, belajar aja. Kalau nanti ada kerjaan di bidang network, yang datang tawaran ke Anda adalah peluangnya adalah bidang networking, ambil networking duluan. Karena peluang itu nggak datang 2 kali. Dari mana Anda akan tahu passion Anda di mana kalau Anda tidak mencoba untuk belajar itu ya. Seumpamanya yang datang ke kalian duluan adalah software testing atau apa, coba aja. Ya. Coba pelajarin semua, kecuali memang nggak minat sama sekali ya nggak bisa dipaksa ya. Lalu di manakah posisi embed di dalam IoT? Ya, jadi kalau kita lihat ini seumpamanya contoh smart home. Kalian bisa menyalakan lampu, mematikan lampu, mengontrol AC dan lain sebagainya dari handphone kalian. Nah, embed-nya ada di mana? Ya. Dengan kalau umpamanya lampu dikasih IP, IP-nya nanti dihubungin kemana? Mau ditaruh di mesin Raspi kah? Mau langsung kah ke ISP, mau langsung ke Arduino dan lain sebagainya. Nah, itu posisinya di situ. Interface antara si alat-alat elektronik tersebut dengan device Anda dengan menggunakan media transmisi. Ya, nanti kita belajar media transmisi. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Kalau di situ ada gambar mobil, mobilnya itu dikontrol engine-nya semuanya pakai embed, ya udah dari mesin yang ada di dalam mobil itu dihubungkan ke Micon. Jadi Micon itu tidak cuman embed, Micon itu tidak cuman Arduino, tidak cuman Raspi ya, banyak banget mikrokontroler lain yang kalian nggak ngerti itu build up dari pabrik ya. Kalau yang sekalian familiar mungkin ada ISP, Arduino, ada Raspi, itu karena yang open source yang biasa dipakai untuk praktek anak-anak
ya. Tapi kalau nanti kamu sudah kerjanya di pabrik dan lain sebagainya, vendor-vendor tertentu itu udah build up biasanya. Micon khusus buat engine mobil ada sendiri gitu ya. Nah, itu Miconnya adalah perantaranya, mesin perantara yang akan mengontrol, menghubungkan antara si mobil ini dengan device gitu ya. Contoh paling sederhana adalah jam tangan digital, ya, atau smartwatch. Smartwatch yang kalian pakai, yang sekarang lagi tren ya, kalau nggak ada media transmisinya internet, jadi kayak jam biasa berarti ya. Sini dek, tutup lagi ya. Ini Anda punya jam tangan nih ya, smartwatch, di mana dia bisa ngontrol layaknya Anda mempunyai handphone ya. Berarti kalau jaringan internetnya nggak ada, dia fungsinya hanya sebagai jam biasa aja ya. Adakah media transmisi lain selain internet yang bisa untuk mengontrol smartwatch Anda? Ada nggak? Ada kayak Bu, kayak BIOS gitu Bu. Hah? Kayak BIOS gitu Bu. Iya nggak sih? Itu kan mesinnya, media transmisinya. Oh. Contoh nih siapa? Fauji ya? Iya Bu. Ya Fauji. Kamu suka naik gunung nggak? Enggak Bu, nggak pernah Bu. Oh nggak pernah. Ya siapalah yang suka naik gunung, berbaur dengan alam gitu ya. Terus kalian di ketinggian tertentu hilang sinyal, sedangkan kalian tersesat. Kalian pakai jam itu gitu ya. Secara fungsi dia bisa ngelihat posisi kalian di mana, GPS-nya dan lain sebagainya, tapi akhirnya fungsi itu akan hangus karena media transmisi internetnya tidak terhubung gitu. BTS yang vendornya itu lebih tinggi gunungnya daripada BTS-nya. Berarti kan nggak dapat sinyal. Berarti gimana tuh? Harusnya gimana? Media transmisinya apa? Satelit mungkin. Satelit ya. Nah, ada media transmisi selain internet, jaringan internet, karena jaringan internet itu biasanya dia ada di frekuensi tertentu, di ketinggian tertentu itu dia nggak bisa. Nah, dia bisa langsung nge-bypass, bukan bypass ya, langsung pindah ke satelit. Nah, itu yang canggih jam yang kayak gitu ya. Anda tersesat di gunung pun nggak bisa ditentukan tuh di ordinat berapa, ini berapa, pakai jaringan satelit yang ada. Mau nggak beli? 15 juta kemarin Ibu mau beli, jadi nggak jadi deh. Oke. Nah ini contoh-contoh lainnya, ini banyak banget. Nanti Ibu saranin, yang ngambil mata kuliah ini nggak harus sih skripsinya ini, gitu ya, nggak harus sih skripsinya ini. Kalaupun Anda tertarik nanti mengambil mata kuliah ini setelah praktikum dan sampai terakhir kuliah tetap tertarik untuk membuat skripsinya ini, Ibu saranin Anda banyak sekali baca-baca, cari-cari jurnal supaya tidak itu-itu saja yang dibuat gitu. Ya, supaya nanti tidak itu-itu saja yang dibuat karena Mbit ini cakupannya luas, IoT juga cakupannya sangat luas ya. Nah, ini di sini akan jelas nanti ya. Di situ ada 3 komponen ya. Input, proses, output. Pasti input, proses, output ya. Sensor. Sensor itu input, proses atau output? Input. Input. Kalau sensor output itu apa? Sensor, sebuah sensor
atau transducer sebenarnya. Sensor itu transducer input. Kalau aktuator itu transducer output gitu ya. Nah, nih sensor itu termasuk input. Nah, di sini banyak sekali sensor, enggak ribuan lagi mungkin ya, jutaan sensor di mana sebentar ya. Adek. Tutup dong, Dek. Tutup dong. Tutup. Jadi sensor ini dibuat mengikuti yang ada di alam kita ya, yang ada di alam kita. Contoh paling sederhana sensor yang mengikuti sensor-sensor tubuh. Oke. Suhu. Sensor suhu. Sensor suhu ini ada ruangan, ada suhu badan. Ya. Kulit tangan kita, kaki kita. Berarti sensor apa tuh? Kalau kulit? Saraf, Bu. Saraf sentuh, ya, sensor sentuh. Touchscreen dan lain sebagainya itu sensor sentuh. Ada kaki dan tangan kita berjalan. Sensor gerak. Ya, sensor gerak, ya kan? Kalau karena kita berjalan, ada berlari, gerak, maka ada sensor jarak. Ya, yang mampu ngedeteksi di jarak berapa dan berapa gitu ya. Terus apalagi kira-kira sensor yang mengikuti polanya mengikuti tubuh kita? PIR itu berdasarkan infrared ya, suhu badan kita yang kedeteksi. Ada lagi sensor ultrasonik itu jarak ya. Ada sensor suhu, ada nanti kalau Anda bergeraknya di bidang pertanian ada sensor kelembapan, ada sensor apalagi sensor hujan juga ada. Banyak banget sensor. Nah, nanti yang bahas tentang sensor nih detail ya. Jadi setiap kali kita mau membuat sesuatu alat yang menggunakan sensor itu, diusahakan karakteristik dari sensor itu Anda kuasain, dilihat di datasheet-nya. Oh, ini tegangannya sekian, hanya mampu ngedeteksi di jarak sekian, dia coverage areanya sekian, dan lain sebagainya. Itu sebagai input. Ya. Untuk diproses, membutuhkan mesin. Ya, mesin itu sebenarnya semua mesin yang pintar itu namanya prosesor. Tapi prosesor yang bisa berdiri sendiri, yang bisa kalian program itu namanya microcontroller. Nah, ada ribuan jenis microcontroller yang di situ. Otaknya Anda mau pakai apa? Nah, di antara input dan proses dan mesin itu ada namanya konektivitas. Konektivitas inilah interface. Interface itu isinya adalah media transmisi. Media transmisi ini banyak banget. Ya, media transmisi fisik yang konvensional, nggak konvensional sampai sekarang juga masih Anda pakai itu kabel yang udah jelas ya. Ada infrared. Infrared itu jaraknya berapa, bekerjanya seperti apa bedanya infrared dengan Bluetooth, jarak jangkaunya jauhan mana antara infrared dengan Bluetooth, kabel USB, ada WiFi, ada jaringan internet, ada GPS, ada satelit, ya. Itu banyak banget, media transmisinya itu banyak banget, ya. Nah, untuk menentukan media transmisi dan mesinnya apa, sensornya apa, itu kebutuhannya Anda mau bikinnya apa, gitu ya. Contoh, kemarin sempat ada proyek lomba, anak saya mau bikin pengirim tanaman jarak jauh, pengiriman tanaman jarak jauh untuk tanaman-tanaman mahal, gitu kan. Nah, sudah dibikin tuh pakai Arduino, pakai ada sensor kelembapan, ada suhu. Nanti kalau suhunya kepanasan dia nyirem sendiri, nyemprot airnya gitu. Kalau terlalu lembab dia nggak nyirem gitu di dalam mesinnya itu gitu ya. Nah itu di packaging dalam satu box ya, akrilik gitu. Nah pas sudah jadi, kita buat pakai Arduino dengan Node MCU gitu ya.
Nah, ternyata itu pakai WiFi. Jadi patah gitu tujuannya. Kita kan mengirim tanaman kan tidak berbatas gitu seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Jadi harus pakai jaringan internet. Makanya harus disetting ulang, agak dibongkar gimana caranya supaya itu interface-nya adalah pakai jaringan internet, tidak WiFi dari ISP saja gitu. Nah, kayak tadi jam tadi, kalau tujuannya adalah untuk melihat posisi seseorang, terutama itu jam itu spesifik dibuat untuk user pendaki gunung, tapi kok pakainya adalah koneksinya adalah jaringan internet, maka akan patah gitu. Ya. Jadi di beberapa proyek, beberapa penelitian, nanti pun kalau Anda mau merancang ini menjadi satu Anda teruskan ke skripsi, itu pun harus Anda pikirkan dengan matang. Nah, ini implementasi dari embedded system adalah dengan menggunakan Micon. Nah, apa itu Micon? Perbedaannya apa? Ini Anda masih salah terus kalau sidang skripsi. Kadang Ibu gemes gitu. Kemarin terus ada yang semprot ditanya, apa itu microcontroller? Microcontroller itu Arduino. Aduh, kalau deket pengen Ibu cubit gitu. Kalau apa itu microcontroller? Microcontroller Arduino. Arduino itu adalah salah satu contoh mesin dari salah satu contoh dari Micon gitu ya. Tapi kalau ditanya apa itu microcontroller? Microcontroller itu adalah Arduino. Aduh, salah besar ya. Jadi kalau Anda lihat di sini MCU itu microcontroller, MPU itu adalah prosesor gitu ya. Jadi dilihat dari blok diagram ini saja sudah terlihat kalau Micon, Anda punya mesin Micon, sebenarnya Arduino yang Anda pegang selama ini Anda pakai, kalau yang kemarin udah ikut robotik itu sudah dalam bentuk satu paket bot ya. Jadi ada mesinnya yang Miconnya aja ada. Ya, jadi di dalam Miconnya itu, di dalam chipnya itu sudah ada RAM-nya, sudah ada prosesornya, sudah ada ROM-nya, sudah ada I/O-nya. Makanya si Micon itu mampu berdiri sendiri. Anda colokin ke laptop, terus Anda install software-nya, terus nanti Anda gabungin ke sensornya, terus Anda pakai displaynya apa, mau pakai laptop, mau pakai apa, itu akan bisa mampu berdiri sendiri. Perbedaannya dengan prosesor. Kalau prosesor Anda lihat di situ, itu ada prosesornya, hanya ada I/O slotnya. Selanjutnya posisi RAM, posisi ROM, HDD, peripheral lain itu di luar si prosesor. Makanya kalau Anda cabut prosesor Anda yang ada di dalam laptop maupun prosesor Anda yang ada di desktop, setelah itu Anda mau apa kan udah jadi barang rongsokan tanpa adanya I/O, RAM dan lain sebagainya, dia tidak bisa diapa-apakan. Jelas kan sampai sini? Ya. Itu perbedaan yang mendasar sekali antara prosesor dan Micon. Micon itu sudah dalam satu paket, dia bisa berdiri sendiri mesinnya. Nah, ini bagian prosesor. Ini kemarin waktu Arkom juga Anda udah tahu, ada arithmetic logical unit, ada register unit, ada control unit. Sedangkan bagian dari Micon itu sudah ada memory unitnya ada di situ, I/O unitnya ada di situ, bahkan timer counternya pun ada di situ. Ini Anda yang familiar, begitu banyak banget ya jenis-jenis dari Micon. Raspi juga tipenya banyak, Arduino juga banyak. Sensor. Tadi udah saya jelaskan sedikit tentang sensor. Nanti detailnya nih konektivitasnya ya, yang tadi saya jelaskan, ada kabel, ada Bluetooth, infrared ya. Nah, nanti ini kebutuhan ini nanti detail akan diterangkan pas pada saat Anda mau praktek ya, harus instalasi apa yang harus Anda siapkan gitu ya. Cara instalasinya, driver, nanti ada panduannya Anda akan dikasih ya.
Ini juga akan saya kasih ke Anda. Ini ada link YouTube yang buku buku-buku yang sudah dibuat sama asisten-asisten yang sebelumnya. Ada link YouTube-nya juga, ya. Ada 2 buku sih yang sudah dibuat sama kakak-kakak kelas kalian. Yang satu adalah belajar project-project Arduino, yang satu adalah Arduino-nya sendiri. Ya. Nah, ini contoh alatnya pendeteksi gempa pakai jam dinding pendeteksi gempa. Ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Bu mau nanya Bu, kalau Arduino yang paling murah berapa ya, Bu? Berapa ya? 40 mungkin? 40 kali ya, Mam? 40.000. Ya, 40.000 KW. Iya Bu, 40.000 klon Cina Bu. Ya. Cukup sih kalau buat praktek aja. Jadi semua barang nih, kayak handphone nih, ya udah tahu lah ya kalau yang ngeluarin merek apa, kekuatannya seberapa, merek apa kekuatannya seberapa, harga ada rupa gitu ya. Jadi kalau Anda mau pakai Arduino yang ori, harganya sekitar 500-600 yang orinya. Atmega. Itu si Ivan kan bikin tuh penyiram tanaman yang di rumah ibu tuh pakai Atmega itu, sisa-sisa yang dulu nemu Atmega. Nah, karena apa? Karena kan ditempel terus tuh, nggak berhenti, nggak dicabut-cabut. Takutnya kalau pakai yang ecek-ecek, kalau buat implementasi ya, kalau Anda pakai yang KW suka panas. Beda kekuatan sih, beda kekuatannya. Ada juga yang chipnya aja, ada juga yang kalau mau repot kamu. Sekarang sih udah nggak repot-repot ya. Produk lokal yang di Bali dan lain dari anak-anak Bali itu, dia bikin juga kok kayak Arduino yang produk Cina itu, harganya murah juga itu. Produk lokal. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan?